Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Mario Antonius Mones. Nomor induk mahasiswa 18030300183. Semester 6 kelas D. Akan membuat video parodi mengenai metode penelitian pada tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Tugas yang ke-9, saya seorang mahasiswa dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, angkatan tahun 2018. Buat apa ya? Sepi parah ini. Kayaknya PL sah. Oh, PL sah kayaknya. El. Yo, ke rumah ganteng. Woi, ada kopi kok ganteng? Udah datang aja untuk kopi saya. Duduk kok, saya pilih buat dulu. Begitu katamu datang tuh. Kok ada buat apa? Ada bingung dengan tugas akhir nih di metode penelitian. Kalau tugas akhir ini untuk metode penelitian saya sedikit bisa, Om. Weh, Om bisa bantu saya kok? Bisa sabar ya. Kalau tuh ini kayaknya harus ambil laptop dulu ini. Saya kasih tinggal gitar yang HP sini kok ambil laptop. Oke. Cepat sah. Dicepat ya. Oke. Begini Om, saya hanya masih bingung di ini perbedaan MPS kualitatif dengan MPS kuantitatif ini. Oh, ini MPS kualitatif dengan MPS kuantitatif kah? Oh, Jadi begini Om. Jadi ini penelitian itu ini suatu proses kegiatan untuk mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau kegiatan, tapi penelitian itu dia mencari tahu tentang fakta semua. Semuanya kayak apa yang terjadi di dalam suatu kegiatan itu, tapi dia secara terstruktur dan dia itu sistematis. Dia ada dia punya prosedur tersendiri. Atau ini lebih sederhana tuh. Arti dari penelitian itu upaya untuk mengetahui sebuah fenomena dengan rangkaian yang sistematis. Nah, ini penelitian itu dia hadir karena awalnya itu dari ini rasa ingin tahu. Nah, ini rasa ingin tahu itu salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh setiap peneliti untuk mengetahui ini apa yang terjadi di balik suatu kegiatan atau fakta apa yang terjadi, sehingga itu rasa ingin tahu itu seolah dia mendorong supaya peneliti itu harus mencari tahu atau mengkaji apa yang sementara terjadi begitu. Nah, lalu ini secara umum atau ini universal itu ada 3 jenis pengetahuan yang ini menjadi dasar para peneliti melakukan ini penelitian. Yang pertama itu ini logika yang dapat membedakan antara benar dan salah. Jadi logika itu dia itu lebih ini khusus tuh pada logika itu kan dia ini akal atau insting setiap individu tuh. Jadi itu ini dia berusaha untuk mencari tahu atau membedakan benar itu yang bagaimana dengan salah itu yang bagaimana. Ya, ini yang kedua itu etika itu dia maksud untuk dapat membedakan antara baik dan buruk. Jadi logika itu untuk membedakan benar dan salah, dan etika itu untuk membedakan antara baik dan buruk. Nah, yang ketiga itu estetika itu membedakan antara indah dan jelek. Jadi kalau logika untuk benar dan salah, etika untuk baik dan buruk. Nah, estetika itu membedakan antara indah dan jelek. Jadi dalam estetika itu kepekaan indera itu menjadi modal untuk ini bisa membedakan antara indah dan jelek itu. Jadi logika, etika, dan estetika itu modal besar untuk ini seorang peneliti mencari tahu ini pengetahuan yang sedang terjadi. nah metode penelitian itu ada berapa Om?
Ini kalau metode penelitian sendiri itu dia ada 5 macam. Itu yang pertama tuh ini metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, ini metode penelitian survei, metode penelitian deskriptif, dengan metode penelitian ex post facto. Tapi ini dari 5 metode penelitian tuh dia yang sering digunakan oleh setiap ini para peneliti itu hanya 2 metode penelitian saja. Ini itu metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif itu sendiri merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini metode penelitian kualitatif sendiri itu dia lebih banyak menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran. Jadi dia lebih tertuju pada objek yang diteliti. Dalam metode penelitian kualitatif itu dia membuat batasan atau definisi sehingga dia tidak terlalu umum atau terlalu rumit untuk dikaji. Jadi misalnya dalam suatu ini contohnya begini. Saya punya judul proposal sendiri tuh ini. Saya punya judul tuh pengaruh GZ terhadap permainan tradisional di studi kasus di Dusun Tulatudi, Desa Daerah Faturene, Kabupaten Belu, ini Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kayak misalnya dalam satu kompleks besar kayak desa itu kan ada terlalu besar, tapi kalau misalnya kayak kita teliti desa berarti kita butuhkan lebih banyak data, lebih banyak objek. Jadi ini dia punya orang yang untuk kita bisa wawancara itu juga harus kita butuh banyak. Jadi saya lebih spesifikkan lagi atau lebih mengkhususkan lagi itu di satu dusun saja supaya lebih detail atau lebih terperinci kita definisikan. Nah, ciri-ciri pokok ini metode penelitian kualitatif itu yang pertama menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Nah, yang kedua memiliki sifat deskriptif analitik. Yang ketiga tekanan pada proses bukan hasil. Nah, yang keempat bersifat induktif. Yang kelima mengutamakan makna. Nah, itu metode penelitian kuantitatif kan? Penelitian kuantitatif itu metode penelitian yang bersifat sistematif dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Jadi dalam ini praktiknya itu faktor-faktor serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kajian permasalahan itu kan dia kan banyak dan dia harus kompleks tuh, harus lebih ini tuh. Jadi para peneliti itu harus membuat dia punya pembatasan pada faktor atau aspek yang lebih menarik, yang lebih dominan untuk bisa kita dapatkan dia punya data. Penelitian itu untuk lebih terperinci itu ini kita harus membagi permasalahan itu menjadi sub-sub atau bagian-bagian bertahap. Jadi step by step ini bertahap. Ini dalam penelitian itu harus begitu sehingga dia lebih layak untuk terjangkau atau lebih mudah untuk diteliti. Kalau terlalu kita buat dia pulang ke langkah berarti nanti ini rumit karena kita tidak tahu tuh memulai dari mana nanti. Nah, itu ini langkah-langkah penelitian kuantitatif tuh. Dia harus operasionalisasi dengan memperhatikan dia punya struktur atau unsur-unsur keilmuan tuh harus tetap digunakan. Jadi kayak kita boleh buat dia punya langkah-langkah atau dia punya sub-sub yang itu, sub-sub tema itu, tapi kita harus tetap pada ini dia punya sistematis atau struktur yang ada dalam teori. Wah, terima kasih ya Om. Dia perbedaan dulu Om. Saya masih bingung dengan perbedaan ini penelitian kualitatif dan kuantitatif nih. Aman Om, sama-sama belajar toh. Rok dulu kok. Jangan Mone, ini Bapak Lara bilang mau sekolah nah. Oh, Perbedaan kan? ya Om.
cukup ingat begini Sam. Saya biasa yang ini metode penelitian yang ini kuantitatif dan kualitatif tuh dia punya perbedaan tuh saya buat begini saya. Kalau metode penelitian kualitatif tuh dia menggunakan desain secara umum, tapi kalau apa metode penelitian kuantitatif tuh dia menggunakan ini desain secara khusus dan dia tuh lebih spesifik tapi tetap apa jelas. Dan nah yang perbedaan yang kedua tuh ini ke apa metode penelitian kualitatif tuh dia menggunakan teknik penelitian berupa observasi dan ini eksperimen atau juga dengan apa wawancara terbuka. Jadi dia menemukan apa ke ini masyarakat sekitar yang bisa diajarikan sebagai apa, narasumber untuk didapatkan informasi itu. Nah metode penelitian kuantitatif tuh dia dilakukan dengan tes atau lalu pengujian dan juga wawancara terstruktur. Jadi lebih apa kalau menurut saya tuh ini metode penelitian kualitatif tuh dia peneliti agak sedikit bebas untuk dia buat ini, tapi kalau penelitian kuantitatif tuh dia harus ini dia kan walaupun kita ini apa, wawancara tuh dia punya pertanyaan tuh ini list pertanyaan tuh kita buat memang dari misalnya kita tempat penginapan atau kita di jalan baru kita buat ini. Jadi dia harus tetap terstruktur sama sana di narasumber. Kita tanya itu sesuai dengan list yang sudah kita buat. Tapi kalau ini penelitian kualitatif itu dia kayak kita dalam misalnya saya tanya kawan tiba-tiba menurut saya kayak ada yang perlu walaupun dari rumah atau penginapan sesuatu yang dia punya list pertanyaan, tapi kalau sampai di depan narasumber misal sementara tanya jawab saya rasa kayak ini harus perlu ditanyakan, tapi dia tidak ada di dalam list pertanyaan. Kita bisa tanya, tapi kalau metode penelitian kuantitatif itu kan dia harus sesuai dengan struktur yang sudah kita buat. Jadi kita bisa tambah-tambah lah di pertanyaan. Itu ini yang ketiga itu metode penelitian kualitatif dia mendapatkan data berupa deskripsi pendapat dari responden. Jadi dia punya hasil riset itu data itu kita dapatkan dengan cara wawancara itu dia data yang itu sudah dari responden yang kita wawancara itu. Tapi kalau metode kuantitatif itu dia kita dapatkan data itu berupa angka kita wawancara, tapi kita harus lebih spesifikkan tuh pada dia punya data-data yang berupa angka itu bisa dalam bentuk kita bisa buat dalam bentuk grafik sehingga mudah untuk dihitung gitu. Jadi kalau dia lebih banyak tuh kuantitatif tuh dia lebih banyak di tabel-tabel data itu dia lebih banyak. Jadi begitu Om. Terima kasih banyak ya Om. Sudah Begini saya kayak ini yang saya paham Maksudnya ada yang lebih kompleks lah, tapi ini saya jelaskan sesuai dengan yang saya paham Oke boleh Om. Nah ini lanjut kroki kok. Oh bisa Nah, ambil gitar dulu. Kopi sana. masih stok masih banyak di belakang. Lah Fandi dong di mana Fandi dong? Kamu tahu anak kamu mau keluarga begini Goris dong. Nah. Derox. Oh jadi kupang Suruh pulangnya Kau anak tahu buat aprikos lah. mantap. Terima kasih. Sekian video parodi saya mengenai metode penelitian. Mohon maaf jika dalam proses pembuatan video ada gangguan berupa kamera maupun suara yang kurang jelas, dan juga mohon maaf jika dalam proses pembuatan video tadi ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada pembahasan materi yang menurut teman-teman ada kesalahan ataupun keluar dari topik. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan siapa saja yang menonton video ini. Selamat siang.